Pakai belangkon kok. Oh iya pakai belangkon sih Mas ya. Apa ya. Semua orang itu bisa gambar. Masalahnya adalah dalam diri kita. Ya. Yang mungkin kelihatan kasar itu biasanya yang dekat dengan mata. Lebih real gitu kan, lebih nyata. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Alex Satria. Kali ini di dalam segmen Bincang Inspiratif. Nah, Bincang Inspiratif kali ini pastinya kita akan mempelajari beberapa materi yang seru. Dan kita akan berbicara mengundang narasumber yang juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah sekalian. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang unsur dan prinsip seni rupa nih. Nah, otomatis pastinya saya akan berbicara dengan seorang guru, seorang tokoh yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, sudah hadir di sini namanya Mas Bagus Kristianto. Halo Mas Bagus. Halo. Halo dong, Mas Bagus. Thank you. Terima kasih. Thank you. Mas Bagus atau mungkin teman-teman biasa kenal Mas Bagus nih dengan Mr. Bagus atau Pak Bagus gitu ya. Nih beliau salah satu guru berbakat, guru yang bisa menginspirasi, guru seni rupa juga gitu ya. Terima kasih. Oke. Nah, Mas Bagus, nih Mas Bagus aja kali ya manggilnya ya. Pakai belangkon kok. Oh iya, pakai belangkon sih Mas ya. Apa ya. Oke, Mas Bagus ini kita mau ngomongin seputar unsur prinsip seni rupa nih. Tapi mungkin gini, sebelum lebih jauh gitu ya. Seni rupa tuh apa ya? Kira-kira biar mungkin teman-teman yang di rumah bisa lebih mengerti seni rupa tuh apa definisinya gitu. Oke. Ya, kalau secara sederhana itu sebenarnya gampang. Seni rupa itu sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Ya, terutama hal yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari yang sudah dikreasikan atau dimodifikasi menjadi sesuatu yang indah. Nah, mungkin itu sederhananya seni rupa. Yang pasti bisa dilihat ya Mas Bagus ya. Kan kalau saya sendiri sebagai guru musik, kita berbicara tentang seni bunyi ya gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu gini, kalau misalkan ngomongin sebelum berkarya nih, terutama saya jujur aja nih nggak bisa boro-boro gambar gitu ya. Ya kurang berbakat lah dalam bidang seni rupa gitu. Nah kira-kira hal pertama apa sih nih Mas yang bisa kita lakukan sebelum kita bisa membuat sebuah karya seni rupa gitu? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi tentang unsur prinsip gitu kan dan teman-temannya tentunya, saya menanggapi dulu tadi pernyataan Mas Alek mengenai bakat gitu kan. Saya nggak bisa gambar itu. Sebenarnya semua orang itu bisa gambar. Masalahnya adalah dalam diri kita. Ada yang bilang saya nggak bisa gambar. Sebenarnya yang membuat dia merasa nggak bisa gambar adalah karena dia melihat orang lain. Wah, saya nggak bisa bikin kayak gitu. Akhirnya itu mendoktrin dirinya sendiri nggak bisa gambar. Padahal semua orang bisa gambar, gitu kan. Tapi dia punya karakter sendiri-sendiri. Nah, kita balik lagi aja ke materinya tadi. Unsur dan prinsip seni rupa. Jadi gini, sebelum kita berkarya itu kita harus mengerti dulu, harus tahu dulu, bahkan memahami dulu teori dasarnya sebelum nantinya kita berkarya. Supaya apa? Ketika kita selesai berkarya, ada temen, ada orang lain yang tanya gitu kan, kita bisa menjawabnya. Kita bisa menceritakan. Jadi karya itu seolah-olah punya kehidupan, punya jiwa, punya roh gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu nih dasar-dasarnya. Yang pertama tentang unsur seni rupa. Ada berapa? Ada 8 yang saya temukan. Yang pertama itu titik, yaitu sebagai dasar yang paling utama dari titik itu. Misalnya ngambil cat dengan kuas, kemudian ditorehkan atau disapukan di kanvas. Nah ketika pertama kali nyentuh ke kanvas, nah itulah pertama kali unsurnya ada, yaitu titik. Atau ambil drawing pen misalnya, di kertas mau menggoreskan, ketemu di kertas pertama kali tek, nah itulah titik, baru nanti goreskan. Itu titik. Yang kedua, bentar. Berarti ini ya, kalau tadi ya ini ya, jadi kita termotivasi nih tadi kata Mas Bagus, tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Jujur saya jadi termotivasi nih buat gambar. Ternyata salah satu hal yang unsur yang pertama itu adalah justru titik ya Mas ya. Titik. Betul ya. Tapi kalau dari titik itu sendiri itu kan unsur. Kira-kira dari situ bisa ada ini nggak sih Mas, kayak mungkin hasilnya seperti apa sih kalau dari titik itu? Kayak kalau misalkan ini ya teman-teman ya, ternyata menggambar tuh ini ya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Betul ya Mas ya. Iya. Jadi ya saya sendiri kalau merasa diri saya nggak bisa gambar, ternyata dari titik itu ternyata juga bisa dikreasikan. Ya, ada ininya nggak Mas? Mungkin contohnya? Ada gitu. Ya.
hanya dari unsur paling dasar aja, titik aja kita bisa berkreasi. Luar Kita bisa menciptakan karya seni yang menarik yang bisa dinikmati, yaitu dengan pointillis. Nama tekniknya adalah pointillis, yaitu kumpulan titik-titik yang kita modifikasi, yang kita kumpulkan, yang kita atur sehingga dari titik-titik itu menampilkan satu karya yang menarik atau gambar yang menarik. Bagian gelapnya itu nanti misalnya titiknya banyak, penuh, berdampingan. Bagian terangnya titiknya berjauhan. Nah itu dari satu unsur saja. Nah kebetulan sini saya juga ada sih contoh. Sebentar saya akan ambilkan dulu ya. Boleh. Kayak apa tuh Mas? Pointillis ya, berarti tekniknya hanya dari titik gitu ya? Kurang lebih ya? Ya, hanya dari titik saja. Nih seperti ini misalnya. Nah, luar biasa loh. Ya ini perhatikan nih, ini yang saya pakai hanya titik saja, hanya titik. Ini dengan drawing pen, kemudian bikin titik-titik, akhirnya jadilah seperti ini, ya kan? Bisa kita nikmatin. Wow, jadi mantap. Hanya dasar titik saja kita bisa berkarya. Oke, itu tadi titik ya. Berikutnya apa lagi nih Mas? Unsur setelah titik? Ya, dari titik kemudian titik-titik banyak berdampingan, menyatu. Akhirnya membentuk garis. Nah, yang kedua itu garis. Garis itu ada dua. Yang pertama itu garis lurus. Yang kedua garis lengkung. Nah garis lurus itu ada zigzag, ada diagonal, ada vertikal dan lain sebagainya. Dia lurus. Yang kedua melengkung. Ya lingkaran, gelombang gitu kan. Terus acak, melengkung, membentuk kurva. Dan setiap garis itu tentunya punya karakter sendiri-sendiri gitu kan. Ada kuat, ada tegas, ada santai gitu. Kemudian yang ketiga itu garis ketemu lagi di titik awalnya. Misalnya bikin garis nih, set itu kan kemana-mana. Ketemu lagi, jadi bidang, ya kan? Bidang itu juga ada berapa? Ada yang geometrik, ada yang non geometrik. Geometrik kan beraturan, misalnya segitiga, terus persegi panjang, lingkaran gitu kan. Itu geometrik. Ada non geometrik, itu misalnya nggak beraturan sih, acak-acak aja, set ketemu lagi, muter lagi ketemu lagi, itu geometrik, bidang ya. Terus ada juga warna. Nah setelah tadi kita titik kemudian ke garis ke bidang, ada warna. Warna tentunya ada berapa juga ya, dari warna dasar, kemudian warna sekunder, warna tersier, kemudian ada juga analogus ya, hubungannya dengan gradasi, ada juga komplementer yang hubungannya dengan warna yang kontras dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya bentuk. Nah, bentuk ini kadang seringkali disalahartikan ya. Bentuk sama bidang itu kadang sama gitu. Padahal beda, ya kan? Kayaknya sama ya, bentuk dan itu gimana tuh? Nah, makanya kadang ada orang-orang yang bentuk bidang itu sama. Ini apa bentuk? Enggak, ini bidang. Ini apa bidang? Enggak, ini bentuk. Enggak sama gitu kan. Sebenarnya enggak sama. Kalau bidang tadi itu hubungannya dengan dua dimensi. Dia punya dimensi hanya panjang, lebar. Ya tipis gitulah ya. Kalau bentuk itu dia 3 dimensi. Form dari bahasa Inggrisnya udah beda. Shape sama form kan. Nah, kalau bentuk ini dia padat 3 dimensi gitu kan. Terus apa namanya, bisa dilihat dari berbagai sisi. Dari kanan bisa, kiri bisa, atas bisa, bawah bisa. Ada juga yang namanya ini mungkin sedikit berbeda tapi juga agak sama, namanya ruang, space. Unsur selanjutnya ya, itu ruang. Nah ruang ini ada beberapa juga Mas. Ada open space, ruang terbuka gitu ya. Itu biasanya sih di apa namanya, seni interior, seni arsitektur. Nah itu menggunakan yang open space. Ada juga actual space, ruang yang sebenarnya. Misalnya kayak bangunan, kayak gedung, kayak stadion. Ya hubungannya juga dengan arsitektur juga. Yang terakhir itu illusion space. Misalnya nih, lagi enak-enak jalan nih di trotoar, tahu-tahu, kayak ada air terjun gitu kan, kayak ada lubang. Setelah dilihat, ternyata lukisan, gitu kan. Jadi seolah-olah 3 dimensi. Nah, itu namanya illusion space, ya kan. Atau juga sekarang banyak nih swafoto di mana-mana, tiap kota ada. Ada lukisan hiu misalnya, hiunya kayak muncul gitu kan, kayak keluar gitu, kayak keluar ya gitu. Nyata lah ya. Nah, itu namanya illusion space. Jadi unsur yang ada di situ tuh space. Yang terakhir tuh tekstur, hubungannya dengan sentuhan. Ya kan, ada yang halus, ada yang kasar. Biasanya hubungannya sih
cara gampangannya ini ukiran gitu kan. Nah, entah itu kayu gitu kan atau kolase itu kan, itu tekstur. Itu unsur seni rupa. Jadi saya ulangi, tadi ada titik, garis, bidang, warna, kemudian form atau bentuk, ya kan. Bentuk, kemudian ada tekstur, terus ada ruang, space. Oh, satu lagi. Apa tuh? Nah, satu lagi yaitu gelap terang. Itu apa bedanya dengan warna tuh, Mas? Kan gelap terang tuh warna ya? Iya. Gimana itu? Bedanya? Nah, kalau warna itu kan berdiri sendiri. Oke. Merah, kuning, hijau, ya, di langit yang tinggi. Asik, gitu, asik. Kayak nyanyi gitu. Warna berdiri sendiri. Warna. Nah, setelah warna itu diolah, gitu kan ada namanya gelap terang, gradasi. Oh, semacam kayak istilah kontras gitu ya, bener nggak sih, Mas? Dari yang gelap ke terang. Ada dua poin. Yang pertama itu tunnel. Tunnel itu hanya satu warna, misalnya dari hitam pekat menuju ke hitam muda gitu kayak abu-abu ke putih, hanya satu warna, atau merah gelap, merah marun, merah muda ke putih, hanya satu warna. Terus satu lagi gradasi. Gradasi itu perubahan gelap ke terang tapi melibatkan banyak warna. Nah, itu. Jadi ada 8 unsur ya. Terus lagi kalau misalkan ada pertanyaan gini nih, Mas Bagus, kayak tadi saya tertarik tuh dengan Mas Bagus bilang tekstur ya. Karena kan kalau ngomongin tekstur, saya juga bingung nih kalau misalkan saya menggambar. Kira-kira tuh seperti apa tuh? Tekstur tuh seperti apa sih kalau misalkan dalam seni 2 dimensi ya berarti? Itu ada nggak sih tekstur? Ya, ada. Itu hubungannya dengan teknik. Jadi misalnya nih teknik plakat. Teknik plakat itu salah satu teknik dalam seni lukis di mana dia menggunakan media cat di kanvas dan itu tebal, sifatnya tebal atau pekat. Nanti dia bisa menimbulkan rasa-rasa yang kasar gitu kan, ada yang muncul, ada yang timbul. Nah, itu. Atau juga saya tadi kasih contoh ukiran. Itu juga bisa ada tekstur di situ, unsur tekstur di situ. Atau anyaman. Itu anyaman juga ada tekstur di situ, ya kan? Entah itu nanti anyaman bambu terus dipasang jadi dinding gitu kan, dan seterusnya, atau anyaman kipas. Itu kan ada tekstur. Atau wayang kulit, itu juga ada teksturnya juga kan, 2 dimensi. Betul. Dia ada teksturnya juga. Di sini juga ada contoh yang dia teknik plakat. Ada tuh, Mas. Contohnya, Mas. Kita lihat nih, guys. Ya, ini salah satu teknik, ini teknik plakat. Jadi dia medianya cat akrilik menggunakan pisau palet, ya kan? Ini menimbulkan, sebenarnya kalau seni lukis tuh sebenarnya nggak boleh diraba-raba ya. Salah satu apresiasi karya seni itu nggak boleh disentuh. Dari dilihat saja kita sebenarnya udah bisa, kalau dia bisa lihat, dia punya tekstur gitu ya. Nah, ini salah satu teknik plakat karya seni rupa yang bertekstur juga. Jadi kalau dilihat aja sebenarnya udah kelihatan mana bagian yang kasar, mana bagian yang tebal gitu ya, Mas ya. Jadi bagian yang mungkin kelihatan kasar itu biasanya yang dekat dengan mata. Lebih real gitu kan, lebih nyata. Yang jauh itu kan biasanya halus. Gitu kan? Gitu. Wah, ini kita jadi belajar banyak nih, teman-teman ya. Saya yang tadinya nggak bisa menggambar, mungkin pelan-pelan ini lama-lama termotivasi dari Mas Bagus nih. Terima kasih banyak loh Mas Bagus nih, gila. Itu dari unsur-unsur unsur ya Mas ya. Dari unsur kita sudah belajar tadi banyak karya juga bisa dihasilkan hanya dari unsur saja. Makanya untuk mengakhiri pertemuan hari ini nih, Mas Bagus mungkin ada pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah supaya saya termotivasi nih, kayaknya menggambar tuh atau mungkin membuat sebuah seni rupa tuh asik banget nih. Ada nggak kira-kira? Silakan Mas. Mungkin ini yang terakhir ya. Kalau tadi kan saya di awal sempat bilang bahwa semua orang itu bisa gambar. Itu saya meyakini semua orang bisa gambar. Nggak ada yang nggak bisa gambar. Ya, mungkin yang membuat dia merasa nggak bisa gambar adalah karena ngelihat punya temennya, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi jiper kan, jadi nggak pede. Akhirnya takut. Akhirnya nggak mau mengolah lagi. Sebenarnya semua orang bisa gambar. Cuman tiap orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Misalnya nih, saya nggak mungkin bisa gambar seperti Mr. Alex. Mas Alex gambar nih, beda karakternya. Atau mungkin saya nggak bisa gambar seperti kalian gambar, beda, gitu kan? Setiap orang punya karakter sendiri-sendiri ketika menggambar. Kembangkanlah karakter itu, kembangkanlah
tangan kita, tangan kalian ketika menggoyangkan kuas, menggoyangkan pensil, karena ketika jadi ya itulah karakter kalian. Kembangkan itu, nantinya itu akan bisa memotivasi yang lainnya, bahkan bisa memberkati yang lainnya lewat goyangan tangan kalian di atas kanvas, di atas kertas dengan kuas atau media apa saja. Oke? Luar Mungkin biasa itu sekali aja. Mas Bagus. Oke. Terima kasih banyak Thank you, Mas Bagus terima kasih. udah mampir ke channel kami. Ya. Jadi sekian untuk bincang inspiratif kita pada hari ini ya. Cukup sangat-sangat menginspirasi sekali dari Mas Bagus Kristianto ini. Jadi ya tinggal kalian akan berlatih di rumah ya, mengembangkan lagi bakat kalian. Oke? Sampai bertemu di bincang inspiratif berikutnya. Bye. 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 Ya.